Seruan FKPPI meminta suplai senjata OPM diputus, sudah dilakukan TNI Polri. Melakukan blokade zona merah OPM di Papua, dan memutus suplai senjata api. Akibatnya, OPM kehilangan taring tanpa senpi. Hal ini juga terungkap dari beberapa kasus serdadu. OPM nekat melakukan serangan konvensional. Terkahir, Baharudin pekerja pembangunan gereja yang tewas di serangan pakai parang. Rabu tanggal 20 November tahun 2025. Mereka menyerang warga sipil dengan parang atau senjata tajam lainnya. Salah satu 6 dari 8 kasus serangan OPM dilakukan secara konvensional. Seperti di Nduga, Yahukimo, Intan Jaya dan Puncak. Soal suplai senjata api, Jenderal Tito Karnavian mengatakan, saat dia menjabat Kapolda Papua, ada 4 sumber suplai senjata OPM yakni senjata sisa perang atau konflik Ambon, yakni senjata rampasan dari TNI atau Polri saat kontak senjata, lalu suplai senjata dari Filipina Selatan, karena negara ini dikenal memiliki industri rumahan yang berkualitas. Lewat jalur udara dan laut ada pilot asal Papua yang ditangkap oleh polisi Filipina bernama Anton Gobay, ujar Tito. Lalu dari Papua Nugini, yakni lewat jalan tikus dari Papua Nugini di perbatasan, tetapi bukan negaranya. Tetapi oknum, bukan negaranya, tetapi itu oknum, ujarnya. Terakhir penangkapan 2 warga Australia, dituduh memasok senjata api dan peralatan militer ke oknum. Keduanya bersekongkol menjual senjata dan amunisi ke OPM yang menculik pilot Selandia Baru Philip Mertens pada 2023 lalu. Keduanya diadili, dan dari sidang itu peran keduanya terungkap. Keduanya sudah divonis 10 tahun penjara. Namun suplai senpi itu dibantah oleh Sebi Sambong, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, membantah bahwa TPNPB belum pernah menerima senjata api dari warga negara Australia. Namun, Sebi tak bisa mengelak hati seorang oknum anggota Polri berinisial Bribda Elo, yang bertugas di wilayah Lanijaya, ditangkap karena terbukti menjual puluhan butir amunisi kepada warga sipil berinisial Piwui. Jaringan ini dibongkar kerjasama Polda Papua dan Kapolda Papua Irjen Patri Renwarin saat konferensi pers di Kota Jayapura, Selasa 11 Maret 2025. Irjen Patri Renwarin mengatakan, operasi ini melibatkan pihak Polda Papua, Polda Jawa Timur, Polda Papua Barat, dan Polda Dia menegaskan, polisi bakal bekerja maksimal untuk menutup jalur distribusi senjata api dan amunisi ini ke KKB. Ketua Umum FKPPI, Alam Slamet Barkah menilai, usaha TNI Polri memutus jalur suplai senjata patut mendapatkan apresiasi. Memutus suplai senjata untuk anak buah Goliat Tabuni. Seruan FKPPI meminta suplai senjata OPM diputus, sudah dilakukan TNI Polri. Melakukan blokade zona merah OPM di Papua, dan memutus suplai senjata api. Akibatnya, OPM kehilangan taring tanpa senpi. Hal ini juga terungkap dari beberapa kasus serdadu. OPM nekat melakukan serangan konvensional. Terkahir, Baharudin pekerja pembangunan gereja yang tewas di serangan pakai parang. Rabu tanggal 20 November tahun 2025. Mereka menyerang warga sipil dengan parang atau senjata tajam lainnya. Salah satu 6 dari 8 kasus serangan OPM dilakukan secara konvensional. Seperti di Nduga, Yahukimo, Intan Jaya dan Puncak. Soal suplai senjata api, Jenderal Tito Karnavian mengatakan, saat dia menjabat Kapolda Papua, ada 4 sumber suplai senjata OPM yakni senjata sisa perang atau konflik Ambon, yakni senjata rampasan dari TNI atau Polri saat kontak senjata, lalu suplai senjata dari Filipina